Halo rekan-rekan film investor, kali ini saya akan membahas satu saham di sektor farmasi, atau lebih tepatnya semi farmasi, yang sangat populer di Bursa Efek Indonesia. Saham itu adalah Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO. Sejak merebaknya COVID-19, maka sebagai perusahaan semi farmasi, Sido Muncul diprediksi bakalan tambah bagus di tahun pandemi ini. Dan memang itulah yang terjadi. Pendapatan dan laba bersihnya naik signifikan pada tahun 2020, bahkan berlanjut ke kuartal pertama tahun 2021 ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Padahal di saat yang bersamaan, banyak perusahaan farmasi yang sempat digoreng beberapa waktu yang lalu, seperti Kimia Farma dan Indofarma, yang kita perkirakan diuntungkan oleh pandemi ini, tapi malah kinerjanya cukup mengecewakan atau paling tidak terlalu menggembirakan. Kalaupun ada kenaikan kinerja, tapi kenaikan kinerja dari Kimia Farma dan Indofarma masih jauh di bawah kinerja Sido Muncul. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini. Pada video ini saya akan menjelaskan semua aspek yang membuat saham Sido Muncul ini sangat dicintai oleh para investor. Termasuk saya juga akan membahas tentang valuasi Sido saat ini. Maka dari itu simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar Sido Muncul. Tapi sebelumnya ada baiknya untuk Anda klik subscribe dan aktifkan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Yang pertama, mari kita mulai dengan fakta bahwa secara year to date, saham Sido Muncul dengan kode saham SIDO tetap mencatatkan net buy asing. Data ini diambil dari periode yang sama tahun yang lalu sampai dengan periode yang saat ini. Di mana kita ketahui pada tahun lalu, investor asing banyak melepas saham-saham di Bursa Efek Indonesia karena kekhawatiran akan pandemi COVID-19. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Sido Muncul dengan kode saham SIDO. Hal ini dikarenakan banyak investor melihat kinerja SIDO justru sangat terbantu oleh, dalam tanda kutip sangat terbantu oleh dengan adanya COVID-19 ini. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa Sido Muncul tetap mengalami net buy investor asing di semua pasar dalam kurun waktu 1 tahun dan juga 6 bulan pertama di tahun ini. Ini artinya, tidak peduli masa pandemi sekalipun, investor asing atau investor secara keseluruhan tetap memburu saham ini. Nah sekarang mari kita lihat keistimewaan Sido Muncul mulai dari kinerja profitabilitasnya. Kita mulai dari pendapatannya. Kita perhatikan penjualan Sido Muncul sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 793 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 730 miliar. Nah jika kita breakdown lebih dalam penjualannya, kita perhatikan 63% dari total penjualan Sido Muncul berasal dari jamu herbal dan suplemen. Kemudian 32% disumbang oleh makanan dan minuman, dan sisanya 5% disumbang oleh penjualan produk farmasinya. Hasilnya, pada kuartal pertama tahun 2021, Sido Muncul berhasil memperoleh laba sebesar 269 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 231 miliar. Lalu sekarang mari saya ajak Anda untuk melihat kinerja historinya selama lebih kurang 5 tahun terakhir. Yang pertama kita lihat dari kinerja histori asetnya. Kita perhatikan, terlihat konsisten bertumbuh setiap tahunnya dengan CAGR sebesar 6,5% dalam 5 tahun ini. Lalu ada juga ini indikator profitabilitas yang penting buat pemegang saham, yaitu laba per saham. Kita perhatikan, konsisten juga bertumbuh dalam 5 tahun terakhir dengan CAGR sebesar 17,9%. Lalu kita juga melihat histori kinerja laporan laba ruginya. Kita perhatikan, secara histori, pendapatannya juga konsisten naik dalam 5 tahun terakhir, termasuk pada masa pandemi tahun 2020 yang lalu. Penjualan SIDO konsisten naik terus dengan CAGR sebesar 6,8%. Yang tidak kalah menarik kita perhatikan, laba bersihnya pun juga naik konsisten dalam 5 tahun terakhir, dengan CAGR yang lebih besar lagi yaitu sebesar 18,1%. Nah, masih ada yang lebih menarik lagi dari SIDO. Kita perhatikan indikator profitabilitas lainnya. Kita perhatikan dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang pesat dari indikator net profit margin, operational profit margin, dan gross profit margin. Terlebih kita lihat yang paling mencolok adalah gross profit margin yang naiknya paling signifikan. Ini artinya produk SIDO Muncul dari tahun ke tahun semakin bernilai di mata konsumen. Inilah salah satu yang menjadi alasan kenapa saham SIDO ini selalu menjadi daya tarik tersendiri buat investor. Di samping itu, kita lihat juga faktor lainnya yang menjadi trigger atau lompatan SIDO dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama kita perhatikan kebanyakan produk yang dijual oleh Sido Muncul memang mengalami kenaikan penjualan di masa pandemi ini. Banyak produk Sido Muncul yang memang tujuannya atau manfaatnya menjaga daya tahan tubuh.
Beberapa produk terkenalnya seperti tolak angin, Kuku Bima Energi, susu jahe, kopi jahe, vitamin C1000, serta vitamin lainnya yang telah beredar di masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang pada akhirnya digunakan untuk melawan COVID-19 ini. Tapi di samping itu juga, banyak orang yang saat ini mulai sadar untuk kembali ke sesuatu yang bersifat alami daripada yang kimiawi. Dan banyak dari produk-produk Sido Muncul memang terbuat dari bahan-bahan yang alami. Dan yang kedua yang menarik adalah, karena hampir semua produk dari Sido Muncul ini bahan bakunya alami, sehingga dapat dengan mudah diperoleh di dalam negeri. Artinya, hampir semua produk Sido Muncul tidak diimpor dari luar negeri. Hal ini dapat menjaga margin labanya tetap bagus tanpa harus khawatir akan naik turunnya kurs, seperti yang dialami oleh banyak emiten di tanah air. Di samping itu, kita semua tahu bahwa tanah Indonesia memang kaya akan rempah-rempah yang menjadi bahan baku utama produk utamanya, diantaranya tolak angin, sehingga tidak sulit untuk mendapatkannya dan memperolehnya, dan juga menjaga kualitasnya. Di samping itu, Sido Muncul juga mempunyai lahan pertanian sendiri yang dapat memasuk kebutuhan bahan bakunya. Salah satunya adalah jenis jahe-jahean dan umbi-umbian lainnya. Nah, ada lagi yang menarik dari Sido, yaitu pada bagian laporan hutangnya. Dari sisi hutangnya kita perhatikan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total hutang Sido Muncul sebesar 1.077 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 2.929 miliar. Lalu pada kuartal pertama tahun 2021 kita perhatikan total hutang jangka pendeknya sebesar 1 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 2,2 triliun. Dibandingkan saham farmasi lainnya, Sido Muncul memiliki keunggulan karena mempunyai hutang yang tergolong kecil atau bahkan tidak ada. Karena setelah saya periksa lagi atau saya rincikan lagi hutangnya, ternyata mayoritas hutangnya ini lebih bersifat hutang usaha dan bukan hutang yang mengandung bunga. Hal inilah yang menjadikan Sido sebagai bahan buruan investor asing. Karena mayoritas investor asing sangat sensitif terhadap masalah hutang ini. Ya memang masuk akal sih. Salah satu yang paling penting ditakuti oleh para investor saham adalah jika perusahaan itu di-delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satu alasan delisting adalah keputusan pilot dari pengadilan. Dan masalah paling banyak yang menyebabkan perusahaan digugat pilot adalah gagal membayar hutang. Hal inilah yang membuat saya selalu memasukkan analisa hutang ke dalam rangkaian analisa saya, karena memang hal ini perlu untuk kita pemegang saham. Nah, setelah melihat analisa fundamental dan prospek dari Sido Muncul, sekarang mari kita lihat saham Sido Muncul ini saat ini sudah mahal atau masih murah. Nah, pada video ini saya akan coba membandingkan saham Sido Muncul ini dengan beberapa saham farmasi lainnya yang sejenis. Kita perhatikan sampai dengan video ini dibuat, Sido Muncul mempunyai PER dan PBV masing-masing sebesar 20,77 kali dan 7,63 kali. Lalu Kalbe Pharma dengan kode KLBF, PER dan PBV-nya masing-masing sebesar 22,82 kali dan 3,57 kali. Lalu kita juga perhatikan Indofarma dengan kode saham INAF, PER dan PBV-nya masing-masing sebesar 1.713 kali dan 23,81 kali. Lalu yang terakhir ada saham KF Kimia Farma, PER-nya sebesar 266 kali dan PBV-nya 2,63 kali. Nah, jika kita lihat perbandingan dari PER dan PBV ini, PER dari Sido sedikit lebih tinggi dari Kalbe Pharma, tetapi lebih murah daripada Kimia Farma dan Indofarma. Kalau dari sisi PBV-nya, PBV Sido lebih tinggi dari Kimia Farma dan Kalbe Pharma, tetapi jauh di bawah dari Indofarma. Tapi memang secara keseluruhan kita perhatikan, terlihat Sido Muncul agak lebih mahal daripada yang lainnya, terutama dari sisi PBV-nya. Tapi saya mau ajak Anda untuk sedikit lebih fair dalam hal ini. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, kita memang membeli sesuatu yang mahal, tapi apakah kita worth it membeli sesuatu yang mahal seperti ini dengan kualitas yang memang sebanding? Maka dari itu, saya juga akan membandingkan kinerja profitabilitas indikator-indikatornya dari keempat saham ini. Saya akan membandingkan net profit margin, operational profit margin, dan gross profit margin dari keempat saham ini. Kita perhatikan, dari semua indikator keuangan ini, indikator profitabilitas keuangan ini, kesemuanya itu menunjukkan bahwa Sido Muncul unggul dalam segala hal dalam ketiga indikator ini, net profit margin, operational profit margin, dan gross profit margin terhadap ketiga saham farmasi lainnya. Gross profit margin Sido Muncul sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 56,46%, operating profit marginnya sebesar 40,03%, dan net profit marginnya sebesar 33,91%.
Bahkan kita lihat saham gorengan lainnya, net profit marginnya Kimia Farma hanya 0,75%. Lalu saham gorengan berikutnya, Indofarma atau INAF, net profit marginnya hanya 0,49%. Net profit margin yang agak sedikit lebih bagus adalah dari Kalbe Farma, KLBF. Yang menurut saya ini tidak termasuk dalam saham gorengan, karena harga sahamnya yang tidak terlalu naik turun secara signifikan, tidak seperti saham Kimia Farma dan Indofarma. Net profit margin Kalbe Farma sebesar 11,91%. Nah, di sini saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa jika Anda saat ini sudah memiliki saham Sido Muncul, Anda tidak perlu khawatir akan naik turunnya saham ini. Karena menurut pendapat saya, harga suatu saham suatu saat pasti akan mengikuti fundamentalnya. Nah, kita perhatikan fundamental dari Sido Muncul sangat-sangat bagus. Bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang lebih besar, seperti Kimia Farma, Indofarma, dan Kalbe Farma, walaupun Sido Muncul ini tergolong kecil di mata mereka, dan bahkan disepelekan hanya menjual jamu dalam tanda kutip, tetapi menunjukkan profitabilitas yang sangat luar biasa. Dan konsisten seperti tadi saya tunjukkan dalam beberapa slide yang sebelumnya, konsisten tumbuh setiap tahunnya. Maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa walaupun Sido ini terlihat mahal, tetapi memang barangnya sangat bagus. Dan kedepannya saya yakin saham Sido ini akan naik terus mengikuti fundamentalnya. Oke, sekian dulu analisa Sido Muncul kali ini. Sekali lagi disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.